Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Biro Organisasi dan Umum, Bapak Dedik Eko Sumargo. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama serta Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan diperkenankan untuk dapat bergabung melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting Bapeten pada hari ini, Jumat tanggal 8 Maret 2024, pada acara Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Bapeten tahun 2024 dan pemberian penghargaan kearsipan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat melakukan sikap duduk sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita berharap agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu, sebelum memulainya acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Bapeten tahun 2024 oleh Kepala Biro Organisasi dan Umum. Kepada Bapak Dedik Eko Sumargo, kami silahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat rekan-rekan Kepala Unit Kerja dan atau yang mewakili, dan seluruh peserta undangan rapat entry meeting pagi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin setiap unit kerja sedang padat melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai fungsinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wabil khusus kepada Pak Kus dengan seluruh jajarannya yang sudah menginisiasi, menyiapkan, dan mengeksekusi kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang sangat penting terkait dengan pengelolaan kearsipan ini. Di bawah kepemimpinan Pak Kus dan kawan-kawan jajaran di Protu, kita sudah memulai babak baru, membuka buku baru, membuat revolusi, dan membuat sistem baru. Yang intinya keberhasilan yang sedang kita kerjakan dan keberhasilan yang akan kita raih berbasis kepada masa lalu terkait dengan rapot apa yang sudah kita kerjakan
pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang harus kita perbaiki agar bisa mencapai titik terbaik, beriterasi menuju yang terbaik. Hal yang sedang kita kerjakan semoga juga mendapatkan hasil yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Bapak-Ibu sekalian, dengan Bismillahirrahmanirrahim, entry meeting untuk pengawasan kearsipan internal tahun 2024 di lingkungan Bapeten dimulai. Dan selanjutnya mohon izin kepada seluruh peserta entry meeting, saya akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu bisa diketahui untuk menjadi perhatian terkait dengan apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat. Seperti kita ketahui, tahun 2024 ini kita akan segera diaudit secara eksternal oleh ANRI, dan tentunya sistem yang sudah disiapkan oleh ANRI itu termasuk yang terbaik karena juga mengacu kepada audit internal yang sudah disiapkan. Berdasarkan audit internal nanti, ini menjadi poin tersendiri pada saat ANRI melakukan pengawasan kearsipan secara eksternal. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi ini, izinkan bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Kus dengan seluruh jajarannya, apa yang saya kerjakan bersama Pak Kus dengan seluruh pasukannya adalah untuk Bapeten. Dalam posisi ini kita tidak sedang berkejaran menilai waktu dan menilai angka capaian dari hasil audit eksternal. Tidak. Tetapi filosofi ruhnya adalah Protu dalam hal ini berusaha bersama-sama seluruh unit kerja dan personal terkait untuk memberikan yang terbaik. Bapeten diharapkan berumur panjang untuk memberikan kontribusi pengabdian kepada Republik ini. Tentunya banyak hal yang sudah dihasilkan, baik itu keputusan-keputusan ataupun file-file rekam jejak kerja fungsi yang sudah dilakukan. Dan ini harus dirawat dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat dokumen atau arsip itu dibutuhkan. Dalam kaitan hal itu, maka ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi bukan ansih untuk mencari dan berkejaran mendapatkan nilai. Namun daripada itu, nilai itu menjadi sebuah indikator bahwa sudah pada level apa kinerja kita sudah dihasilkan. Yang kedua, menjadi perhatian kita bersama bahwa yang dikerjakan oleh BOU dalam komando Protu itu bukan untuk menyelesaikan IKU BOU, tetapi menjadi poin tersendiri dalam penilaian reformasi birokrasi Bapeten. Keberhasilan pengawasan kearsipan ini, implementasi kearsipan itu juga harus sukses, didukung oleh semua pihak terkait, baik internal BOU maupun eksternal dari unit kerja lain. Jadi apa yang sedang kita kerjakan adalah sebuah kebersamaan, bekerja bersama, menyelesaikan bersama untuk kemanfaatan bersama. Seperti kita ketahui, alhamdulillah Tukin Bapeten sudah naik, tetapi tidak menutup kemungkinan nilai ini akan dievaluasi. Karena seperti itu yang sedang dan sudah dikerjakan oleh Kemenpan dan BKN. Oleh karena itu, menjadi misi kita bersama untuk tetap menjaga nilai RB kita minimal tetap atau bisa lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, pada entry meeting pengawasan kearsipan untuk tahun 2024 secara internal ini, maka perlu kita pahamkan. Lanjut, Mas Awan. Jadi maksud tujuan dari pengawasan kearsipan ini, bahwa pengawasan kearsipan ini untuk menilai sejauh mana ketaatan Bapeten dalam hal pada saat kita menggenerate file dan produk, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita mengamankannya dan menjaga sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sehingga tujuan untuk pembinaan kearsipan itu sudah sesuai dengan kaidah kearsipan. Ini menjadi tugas bersama, PR bersama, bukan hanya dari tugas Pak Kus beserta jajarannya dan seluruh arsiparis yang sudah ditugaskan di tempat unit kerja tersebar secara merata. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, ini aspek hukum yang melandasi pelaksanaan tugas kearsipan di Bapeten ada 5.
ini yang terbaru adalah Peraturan Bapeten Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan. 4 ini merupakan produk masa lalu yang masih kita gunakan, itu Peraturan Bapeten Nomor 3, Nomor 9, Nomor 11 yang masing-masing tertahun 2019, dan sebelumnya ada Peraturan Bapeten Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas dan klasifikasi arsip Bapeten. Bapak Ibu sekalian, aspek pengawasan seperti tadi beberapa kali saya sampaikan pada iftitah bahwa pengawasan kearsipan internal ini akan dilakukan dalam rangka menyongsong pengawasan kearsipan secara eksternal. Insya Allah pelaksanaannya mungkin akhir Maret atau awal April, dan kita akan menunggu surat resmi pemberitahuan kapan akan dilaksanakan pengawasan eksternal oleh ANRI di Bapeten. Ada 2 lingkup besar yang akan diawasi dalam aspek ini pada saat ini, yaitu pengawasan arsip dinamis dan pengawas terkait dengan juga sumber daya kearsipannya. Untuk pengelolaan arsip dinamis, Bapak Ibu sekalian, ada 4 poin yang harus dicermati. Ya, ini bagaimana arsip diciptakan, bagaimana arsip penggunaannya, bagaimana arsip dipelihara, dan bagaimana arsip nanti dilakukan penyusutan. Tentunya pelaksanaan tugas ini sangat tergantung sebenarnya dengan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur yang diperlukan, yaitu sarana dan prasarana kearsipan dan juga kualitas SDM kearsipan sebagai pasukan tempur di lapangan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa sejak kita di audit secara eksternal sampai terakhir tahun 2023 kemarin, maka kita sudah diberi informasi oleh ANRI bahwa tahun 2024 ini sudah ada pembaruan atau pembaruan metode. Kalau tahun 2023 form ASCII itu audit sistem kearsipan internal itu masih dalam informasi acuan peraturan kearsipan. Terus kemudian pola penilaian capaian kinerja pemberkasan, pendataan, dan penggunaan arsip ini belum spesifik. Nah, dengan form ASCII yang tahun 2024 ini ada pembaruan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dari pengawasan kearsipan, bahwa di sana juga akan diminta informasi data profil unit pengolah arsip atau unit kerja. Pola penilaian capaian kinerja pemberkasan, pendataan, penggunaan arsip akan lebih spesifik lagi berdasarkan realisasi pengelolaannya. Yang terakhir, penilaian dilakukan juga terhadap arsip digital elektronik yang dihasilkan oleh unit pengolah atau unit kerja. Dan ini tantangan terbaru yang membutuhkan dukungan dari semua pihak, karena juga akan membutuhkan infrastruktur yang memadai dalam konteks proses digitalisasi atau hasil dari arsip yang dihasilkan. Next. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan laporan audit kearsipan, ini detailing nanti mungkin akan bisa dijelaskan oleh Bu Rina, seandainya nanti ada pertanyaan lebih dalam, lebih teknis terkait dengan hal laporan audit kearsipan. Ini melalui laporan audit kearsipan eksternal yang nanti akan dilakukan oleh ANRI, terus laporan audit kearsipan internal yang ini sudah ada jadwalnya, nanti akan kami sajikan, dan ini sudah dipersiapkan oleh Pak Kus. Dan kemudian ini ada LHPKN. Nah, ini saya kalau baca sering terselip menjadi LHKPN. Laporan hasil pengawasan kearsipan nasional. Laporan ini merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Kepala ANRI. Jadi mereka yang bertanggung jawab berbasis kepada poin-poin hasil dari setiap lembaga dan kementerian dari laporan audit kearsipan eksternalnya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini pola penilaian pencapaian kinerja pemberkasan, pendataan, dan penggunaan informasi arsip. Itu cara penilaiannya untuk pencapaian kinerja, apabila sama dengan 30% itu nilainya 20, lebih besar dari 30% sampai 50% nilainya 50, lebih besar dari 50% sampai 70% nilai 70, lebih besar dari 70% sampai 100% nilai 100. Bapak Ibu sekalian, ini lebih teknis juga, apabila ada hal yang ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Dengan senang hati nanti Pak Kus atau Bu Rina akan membantu memberikan penjelasan lebih detail. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang slide sebelumnya, maka ini yang kita akan lalui
dari proses-proses ini. Kita pada tahun 2023, terima kasih Pak Kus dengan seluruh jajarannya yang sudah mengawal kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala unit kerja dan jajarannya yang telah memberikan kontribusi positif dan memberikan dukungan yang semaksimal mungkin sehingga predikat Bapeten terkait dengan pengawasan kearsipan ini secara eksternal itu mendapatkan nilai alhamdulillah memuaskan atau AA. Dan ini selamat sekali lagi untuk Bapeten dan terima kasih kepada Pak Kus dan seluruh jajaran dan kepala unit kerja. Kita masuk ranking 4 pada level LPNK dengan nilai audit 95,36. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ke depan tahun 2024 dalam jangka pendek ini kita bisa mempertahankan prestasi ini dan kalau bisa meningkatkannya. Tentunya dengan kerjasama, koordinasi, kolaborasi yang maksimal antara BOU dalam hal ini Protu dengan seluruh kepala unit kerja dan jajaran serta arsiparis yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali pada slide sebelumnya tadi, maka tantangan kita akan menjadi lebih berat soalnya ada metode baru yang dimasukkan sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama bagi semuanya, baik BOU, dalam hal ini Protu, dengan seluruh kepala unit kerja. Lanjut. Ini upaya penyelamatan arsip negara yang dilakukan Bapeten. Sebelum saya melanjutkan kepada detailing capaian setiap unit kerja, bahwa Protu sudah mengintegrasikan semua jejaring yang ada di Bapeten untuk menyelamatkan arsip negara yang ada di Bapeten. Terima kasih Pak Kus dan seluruh jajarannya dan seluruh arsiparis. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan data informasi ini bukan dalam rangka untuk menjewer atau apa gitu, tetapi ini menjadi sebuah self introspection atau muhasabah bahwa sudah sebagus apa yang kita kerjakan secara bersama-sama, secara kolektif, dan pada titik mana yang masih kita perlu penguatan dan perbaikan. Ini nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja di lingkungan Bapeten tahun 2023. Alhamdulillah itu seluruh unit kerja itu rata-rata sudah bisa di atas 90%. Alhamdulillah. Di atas 90% semuanya. Namun demikian ada 2 unit kerja yang perlu kepala unit kerjanya dan seluruh staf terkait, personel terkait untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan kearsipan. Ini ada di DIIBN itu masih 92,43% dan DKKN 94,43%. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini DKKN dan DBN jangan berkecil hati apabila memerlukan pendampingan khusus spesifik. Pak Kus dengan seluruh jajaran sangat senang hati untuk memberikan pendampingan dalam kerangka penguatan dan peningkatan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada seluruh unit kerja yang sudah berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi positif untuk bekerja bersama-sama, memberikan karya nyata, memberikan sumbangsih dalam kerangka menjaga dan menyelamatkan kearsipan dan file-file penting di Bapeten. Lanjut. Nah, secara lembaga ini sejarah perjalanan kita terkait dengan kinerja kearsipan yang dikawal oleh Bapeten, dalam hal ini BUU, Pak Kus dan kawan-kawan. Sejak 2017, tren kenaikan positif selalu meningkat, alhamdulillah. Namun di sini ada 2 tahun berturut-turut kita naik karena berturun-turun kok naik, maaf. Berturut-turut turun karena itu ada transisi penilaian baru yang dilakukan oleh Andri yang belum tersosialisasikan dan poin yang harus dinilai itu belum terimplementasikan secara nasional tapi dijadikan poin penilaian sehingga mau tidak mau
Bapeten turun saat itu, yaitu tahun 2021 dan di 2022 itu turun dari rata 90 ya. Dan ini menjadi perhatian kita. Alhamdulillah di tahun 2023 kita loncat tinggi. Semoga loncat tinggi kita tidak loncat ke bawah lagi gitu. Nah, kenapa pertemuan dari entry meeting ini menjadi sangat penting? Karena sekali kita sudah mencapai titik terjauh dalam perjalanan, mencapai titik tertinggi dalam pendakian, maka tantangannya semakin berat. Proses meraih itu lebih mudah, tetapi proses untuk menjaga dan meningkatkan itu jauh lebih sulit. Tapi kita yakin bersama dukungan Kepala Unit Kerja dengan seluruh personil terkait, dukungan kepemimpinan Pak Kus dengan seluruh jajarannya dan tenaga-tenaga arsiparis, saya yakin 95,36 ini bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di tahun 2024 ini. Lanjut. Nah, ini surat resmi hasil pengawasan dari Kearsipan ANRI 2023 yang sudah kita capai bersama. Sekali lagi tepuk tangan dan syukur alhamdulillah untuk Bapeten, bukan hanya untuk Pak Kus dan BUU. Sekali lagi ini hasil buah manis kerja keras bersama dari seluruh pihak. Dari di situ disebutkan audit eksternal itu nilainya 92,92 ya, mata saya blur gitu. Terus kemudian audit internal 97,52. Dan yang saya apresiasi dari ANRI ini, kalau kita lihat audit RB dari Kemenpan atau BKN, ini mereka tidak dalam tanda petik, tidak fair dalam memberikan audit, tidak mempertimbangkan bagaimana posisi audit internal yang dijadikan pijakan. Jadi ANRI itu memberikan poin apresiasi terkait dengan hasil audit internal itu masih diberi pembobotan 40%. Jadi hasil kerja Bapak Ibu sekalian dilihat secara pengawasan internal itu masih dihargai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ANRI sehingga dalam posisi ini nilai kita tadi itu ya 90 berapa itu Pak? Nggak bisa baca. Yang hasil nilai akhir kumulasi 95,36. Terima kasih sekali lagi, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita, menunjukkan kita pada jalan yang lurus dan benar. Kita semua selalu dijadikan Allah menjadi hamba yang lurus dan sabar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Bapeten sebagai ladang perjuangan kita yang harus kita jaga dalam perjalanan sejarahnya. Disitulah inti dari kebahagiaan setiap PNS. Disitulah inti kebahagiaan dari setiap insan manusia, memberikan yang terbaik bagi siapapun, dimanapun kita berada. Jadi kita tidak mengambil untuk kebahagiaan kita, tetapi kita memberikan yang terbaik kepada siapapun untuk kebahagiaan kita. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sekilas info kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Pak Kus beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Kus, Bu Rina, Pak Wawan, Pak Miko, dengan seluruh jajaran personil di lapangan. Terima kasih seluruh arsiparis, saya bangga pada kalian. Lanjut. Ini juga penataan di arsip record center di belakang. Bapak Ibu sekalian, ruang yang dimiliki oleh BOU dalam hal ini untuk record center, ini sudah paket hemat, sangat minimalis. Jadi secara kualitas kita bergeseran untuk mencukup-cukupkan. Jadi space yang ada dengan tingkat hunian nanti di masa mendatang terkait dengan arsip yang akan dihasilkan ini masih perlu penambahan. Karena Pak Kus dan kawan-kawan dalam hal ini Bapeten juga membutuhkan ruang terkait dengan proses digitalisasi dan penyimpanan arsip digital. Lanjut. Oh ya, Mas Wawan tolong previs. Nah, untuk unit kerja pembangkit file terkait dengan kegiatan BPFK, kemarin beberapa hari yang lalu saya walkthrough bersama perwira Protu. Di sana di ruang center ini, record center ini, ada beberapa dokumen terkait dengan BPFK, itu tahunnya tahun dinosaurus gitu. Jadi sekitar 2003-an ya Pak Wawan, Pak Gus. Dan ini nanti akan kami proses untuk geser dulu ke ruang arsip transit
di lantai 8 untuk dilakukan sortir, evaluasi, apakah sudah layak dilakukan penghapusan atau tidak. Sehingga dokumen atau kearsipan yang segera harus disimpan di record center bisa mendapatkan ruang. Mungkin ini Direktorat Perizinan FRZR atau Direktorat Inspeksi FRZR terkait BPFK ini. Nah, nanti surat resmi akan menyusul untuk tindak lanjut. Begitu ya Pak Gus, Pak Wawan? Dan menjadi perhatian bagi unit kerja terkait. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini penyerahan arsip statis ke Bapeten ke Andri ini juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapeten. Ini sudah dilakukan 6 kali sejak tahun 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan ini sudah Bapak pimpinan Bapeten ini sudah mendapatkan apresiasi pada saat penyerahan arsip statis nasional pada tahun 2022 yang dihadiri oleh Bapak Sestama selaku PLT Kepala Bapeten. Nah, ini juga koordinasi dalam rangka penyerahan arsip terjaga Bapeten ke Andri yang diterima langsung oleh eselon 2 mereka pada tahun 2023 akhir kemarin. Ini menyerahkan salinan arsip terjaga berupa MOU perjanjian internasional yaitu kerjasama teknis yang dimiliki Bapeten dengan institusi di luar Bapeten baik secara nasional maupun internasional. Lanjut. Ini pemusnahan arsip yang terbaru kemarin dengan Pak Abus dan ini juga dihadiri oleh Bapak pimpinan Bapeten. Lanjut. Ini program pembinaan yang juga menjadi poin penting terkait dengan reformasi birokrasi, juga SDM terkait dengan kearsipan juga harus dilatih, kemudian setiap unit kerja juga harus mendapatkan pembinaan penyelenggaraan kearsipan yang sudah dilakukan oleh Pak Gus bersama jajarannya, dan terima kasih kepada seluruh kepala unit kerja sekali lagi yang sudah berkomitmen positif untuk menyukseskan salah satu poin tugas penting Bapeten. Lanjut. Ini penggunaan aplikasi umum Sri Kandi versi 3 live di Bapeten ini terbaru ya Pak Gus, Pak Wawan, Bu Rina, Pak Miko, dan ini sudah diimplementasikan. Bapeten sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi versi 3 live. Ini untuk komunikasi kedinasan, baik untuk persuratan eksternal, ini antar kementerian atau lembaga. Dan tentunya ini juga sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan oleh pasukan Pak Gus. Lanjut. Dan ini salah satu networking yang dibangun oleh internal Bapeten. Pak Gus juga menyediakan layanan informasi kearsipan nasional melalui portal jaringan informasi kearsipan nasional di JIKN. Lurahnya JIKN ini ya BHKK ya? Bukan Pak, kita Pak. Kita, oh ya Pak Gus, BHKK terima kasih itu Pak Gus. JJIH Pak, kita JIKN. Oke, oh iya kalau Pak Indra jadi ya. Makasih Pak Gus, alhamdulillah. Jadi ini jenis arsip Bapeten yang untuk layanan informasi melalui portal JIKN sudah melalui arsip peraturan pengawasan, baik klaster FRZR maupun IBN, arsip laporan hasil kajian bidang FRZR dan IBN. Lanjut Pak Gus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita raih, apa yang sedang kita kerjakan, memandang jauh ke depan sebagai cita-cita mulia dalam konsep roh luhur, kita memberikan yang terbaik kepada Bapeten dengan karya-karya nyata kita, maka kita harus punya keberanian untuk menilai diri dan menghisap diri. Maka izinkan berdasarkan fakta-fakta capaian kinerja dan hasil kerja yang kita raih, maka masih ada beberapa poin yang perlu penguatan, peningkatan sehingga bisa meraih iterasi hasil terbaik di tahun-tahun depan di masa-masa kemudian hari. Ada 6 hal yang masih perlu kita kuatkan dan kita perbaiki. Yang pertama, pemberkasan dan pendataan arsip digital dan konvensional kita masih belum maksimal. Bapeten belum maksimal. Dan ini menjadi perhatian bersama, tentunya dukungan dari BPIK, saya harapkan dari Pak Abus dengan seluruh jajarannya. Kemudian penyampaian informasi daftar arsip ke unit kearsipan setiap tahun. Sebagian belum tepat waktu. Ini yang nomor 2.
Jadi dalam forum yang terhormat dan membahagiakan ini, saya menghimbau, berharap, dan meminta kepada kepala unit kerja untuk dapat memberikan perhatian dan arahan agar penyampaian informasi data arsip ke Bapeten itu bisa tepat waktu. Yang ketiga, sebagian arsiparis belum mengikuti diklat fungsional dan sebagian pengelola arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan. Ini Bapak Ibu sekalian, kualitas SDM kami yang de facto masih seperti ini dan menjadi PR BOU untuk koordinasi dengan BDL untuk memberikan perhatian dalam pembinaan kualitas SDM arsiparis. Kita tahu bersama keterbatasan anggaran akibat kebijakan pusat, tentunya ini menjadi kendala tersendiri untuk memberikan perhatian kepada prajurit-prajurit kita di BOU terkait dengan SDM arsiparis dan pengelola arsip. Yang keempat, sebagian arsip inaktif belum dipindahkan ke unit kearsipan, record center. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Karena satu, keterbatasan infrastruktur, yang kedua memang masih butuh proses, karena dahulu, pokoknya file disimpan, ditaruh, nggak tahu di mana rimbanya, nyungsep di mana, ketelisut di mana, baru tahu dan baru dikumpulkan untuk proses identifikasi, verifikasi, dan kemudian kompilasi untuk disimpan lebih lanjut. Ending point ada di record center, tapi ruangan dan fasilitas masih butuh penguatan agar mampu menjawab tantangan zaman yang kian berkembang ke masa depan. Yang kelima, sebagian arsip hasil alih media belum diautentifikasi oleh pimpinan. Ini menjadi perhatian. Pak Kus mungkin nanti bisa memberikan detailing dan bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah nota dinas untuk menjadi atensi kepada proses autentikasi dari arsip alih media. Yang terakhir, layanan penggunaan informasi arsip belum maksimal. Bapak Ibu sekalian, 6 hal ini bukan hanya PR bagi BOU, bagi Protu, tetapi PR bersama. Karena ending dari penilaian ini, karya ini akan mempengaruhi dari penilaian kerja dan reformasi birokrasi Bapeten. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jadwal verifikasi yang sudah disiapkan oleh Pak Kus untuk seluruh unit kerja mulai 18 Maret 2023. Nah, saya tidak akan baca satu persatu. Nanti file ini bisa di-share di ruang chat untuk bisa di-download oleh seluruh peserta menjadi atensi mempersiapkan masing-masing unit kerja sesuai jadwal yang sudah disiapkan untuk melakukan pengawasan kearsipan internal. Lanjut. Ini masih lanjutan dari time schedule. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sebagai kisi-kisi dari proses persiapan untuk audit internal yang merupakan juga fase penting untuk menyongsong audit eksternal yang jadwalnya kita tunggu dari ANRI, kemungkinan akhir Maret atau awal April, tapi senyampan apabila surat itu sudah datang, kami akan segera memberikan informasi kepada pimpinan dan kepada seluruh kepala unit kerja untuk menjadi atensi persiapan audit ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya bisa sampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Dan sekali lagi harapan kami tahun 2024 minimal kita bisa menjaga nilai rapot kita dan kita bisa menaikkan prestasi kita dalam karya nyata mengawasi, menjaga arsip Bapeten untuk kepentingan Bapeten di kemudian hari. Setiap manusia ada akhir sejarahnya, mati. Setiap lembaga atau kementerian juga mungkin akan ada sejarahnya hilang. Kementerian Sosial hilang, Kementerian Penerangan hilang, Batan hilang. Apakah Bapeten akan hilang? Tergantung kepada semua prajurit dan perwira Bapeten bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak hal yang tidak tepat, perlu koreksi. Namun demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian,
seluruh kepala unit kerja dan atau yang mewakili, seluruh arsiparis, seluruh manajemen Protu, dan astagfirullahaladzim. Silakan dilanjut Pak Kus proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dedik Eko Sumargo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemberian penghargaan kearsipan di lingkungan Bapeten tahun 2023 untuk kategori Unit Kerja Pengelola Arsip Terbaik, unit kerja yang telah mencapai prestasi atas peran serta dalam penyerahan arsip statis COVID-19 ke Arsip Nasional Republik Indonesia, unit kerja yang telah mencapai prestasi atas peran serta dalam memberikan layanan informasi arsip bagi kepentingan negara dan pelayanan publik melalui JIKN, unit kerja yang telah mencapai prestasi atas peran serta dalam penyerahan arsip terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dan sumber daya manusia kearsipan terbaik. Penghargaan kearsipan diberikan kepada unit kerja atas prestasinya dalam penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret tahun 2023 sampai dengan 13 Maret tahun 2023 dengan meraih kategori sangat memuaskan. Penghargaan diberikan kepada unit kerja 1. Biro Organisasi dan Umum. 2. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. 3. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. Penghargaan Kearsipan tahun 2024 diberikan kepada unit kerja atas partisipasinya dalam penyerahan arsip statis COVID-19 dalam rangka penyelamatan arsip penanganan COVID-19 di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Penghargaan kearsipan diberikan kepada 1. Unit Kerja Biro Organisasi dan Umum. 2. Unit Kerja Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik. Penghargaan kearsipan diberikan kepada unit kerja atas partisipasinya dalam memberikan layanan informasi arsip melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional JIKN. Penghargaan diberikan kepada 1.
Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. 2. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. Penghargaan Kearsipan tahun 2024 diberikan kepada unit kerja yang telah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pengelolaan arsip terjaga. Bapeten telah menyerahkan arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berupa salinan arsip terjaga yang diserahkan dalam bentuk digital yang terdiri dari 4 berkas MOU kerjasama teknik internasional. Penghargaan kearsipan diberikan kepada Unit Kerja Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik atas partisipasinya dalam menyerahkan arsip terjaga dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Penghargaan kearsipan diberikan kepada pengelola arsip di Central File Unit Kerja sebagai SDM pengelola arsip terbaik. Penghargaan diberikan kepada Endang Roheni sebagai SDM pengelola arsip terbaik di Unit Kerja Biro Organisasi dan Umum Satuan Kerja Sekretariat Utama. 2. Niken Ari Respati sebagai SDM pengelola arsip terbaik di Unit Kerja Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan Kerja Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir. 3. Riviani Rizkia sebagai SDM pengelola arsip terbaik di Unit Kerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Satuan Kerja Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi. Kepada unit kerja dan SDM pengelola arsip yang mendapatkan penghargaan, kami ucapkan selamat atas pencapaian prestasi yang telah diraih. Semoga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan di Bapeten. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi. Bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya, dapat mengaktifkan fitur raise hand atau dapat melalui kolom chat Zoom. Untuk itu, kepada Bapak Trijatmiko, kami silakan untuk menjadi moderator. Bu Endang. Iya, Pak. Izin. Iya. Pak Miko, izin Pak Miko. Silakan Pak. Tak izin Pak Moderator. Ya, Silakan, Pak. silakan Pak. Alhamdulillah, tadi tayangan singkat, video singkat tadi membuat saya terharu dan bangga. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Unit Kerja yang unit kerjanya sudah mendapatkan penghargaan predikat terbaik, dan saya berharap unit kerja yang mendapatkan predikat terbaik bisa menjaga performanya dan bisa menjadi lebih baik ke depan untuk menjadi role model, menjadi teladan bagi unit kerja lainnya. Dan ini juga menjadi cambuk bagi yang lain untuk bisa
berkejaran, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan memberikan yang terbaik. Kemudian kepada SDM tadi yang mendapatkan prestasi yang terbaik, saya ucapkan selamat juga. Bapakmu ini bangga, terima kasih. Dimanapun kalian ditugaskan berada, itu sudah memberikan yang terbaik. Pesannya tetap berikan yang terbaik untuk menjaga performa yang terbaik dan untuk menghasilkan yang lebih baik di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, predikat dari unit kerja terbaik dan SDM terbaik. Kiranya pertemuan hari ini bukan ajang untuk yang itu payah itu, tidak, tapi menjadi cambuk untuk saling menengok bahwa kebaikan itu harus dicontoh, yang kurang harus diperbaiki. Jadi forum ini bukan ajang untuk menenggelamkan yang belum baik, tetapi ajang untuk mendukung, mendorong, menyokong yang belum mendapatkan posisi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan secara pribadi dan secara struktural. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kus dan seluruh jajarannya dan kepada seluruh rekan-rekan kepala unit kerja. Selamat dan silakan untuk dilanjutkan lebih lanjut. Pak Miko, silakan. Siap, terima kasih Pak. Mohon izin. Monggo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta Zoom meeting ini silahkan untuk mengajukan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Kami batasi 2 dulu untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan mengajukan lewat raise hand atau lewat setting. Monggo silahkan. Mohon menyampaikan nama, dari unit mana, pertanyaan, terus ditujukan kepada siapa. Silahkan Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Kami buka sesi tanya jawabnya. Nah, pertama dari Bu Wita di KKN, Bu. Terima kasih Pak Miko. Silakan Bu. Mau bertanya. Jadi terima kasih Pak Dedi tadi penyampaian materi atau bahan presentasi untuk pertemuan kali ini. Tadi kalau dilihat dari bahan yang disampaikan oleh Pak Dedi, DKKN itu termasuk unit kerja kedua yang nilainya kecil ya Pak Jasmiko. Mohon izin mungkin bisa disampaikan terkait kekurangan yang perlu kita tindak lanjuti untuk menaikkan nilai tersebut. Karena kan kita mungkin sadari juga memang masih banyak PR yang belum dituntaskan. Mungkin ada beberapa arsip juga yang kita belum filing dengan baik. Namun kami mohon apa secara garis besar yang perlu kami tindak lanjuti. Kemudian yang kedua terkait dengan peraturan mengenai retensi arsip. Kalau dilihat dari peraturan tersebut ada beberapa arsip atau dokumen yang kalau menurut data tersebut masuk ke permanen, tapi kami ingin merubah. Sebenarnya ini tidak termasuk ke arsip yang permanen, tapi bisa menjadi yang 5 tahun, terus kemudian bisa dimusnahkan. Nah, untuk perubahan itu kira-kira kapan kita bisa merevisi perba tersebut? Mungkin itu Pak Miko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Wita, untuk pertanyaan pertama untuk penjelasan tentang kekurangan-kekurangan yang perlu ditindaklanjuti. Yang keduanya untuk untuk perubahan di peraturan tentang kode klasifikasi, dan ini JRA-nya ya Bu, itu akan kapan sebaiknya akan dimusyawarahkan. Pertanyaan Bu Wita akan dijawab oleh monggo Pak Kus atau Bu Rina, silakan. Baik, Pak Miko, terima kasih atas luangan waktunya, dan Ibu Wita atas pertanyaannya. Kalau saya catat ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kekurangan Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir. Yang kedua tentang jadwal retensi arsip. Yang ketiga tentang arsip permanen yang melalui perba akan direvisi menjadi arsip biasa. Untuk itu nanti saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Bu Wita yang terkait pertanyaan pertama untuk kekurangan dalam DKKN, kenapa nilainya masih rendah.
Baik Bu Wita, akan saya jawab. Beberapa waktu yang lalu kami dari unit kerja BUU telah mengirimkan nota dinas tertanggal 24 Mei tahun 2023. Perihalnya adalah pencapaian hasil audit kearsipan unit kerja pengelola arsip dimulai kita dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Nanti bisa dicek apakah nota dinas itu didisposisi kepada Ibu dan kepada seluruh jajaran manajemen di DKKN, dan juga ada beberapa hal yang kita sampaikan di dalam nota dinas tersebut, antara lain aspek-aspek penting terkait dengan audit kearsipan. Ada 5 aspek yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengelolaan arsip aktif tekstual yang belum terpusat di central files secara penuh. Sebagian masih tersimpan di setiap kelompok fungsi. Yang kedua adalah penataan arsip aktif tekstual di central file belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan. Yang ketiga adalah jumlah arsip konvensional atau fisik yang tersimpan pada central file dan kelompok fungsi belum dilakukan alih media. Keempat adalah penataan arsip aktif digital yang tersimpan di dalam code central file belum dilakukan sesuai kaidah kearsipan. Dan yang kelima adalah daftar arsip aktif tekstual maupun digital baru mendata sebagian kecil bekas sehingga daftar belum membahas. Tetapi pada akhir tahun 2023, DKKN telah menyampaikan tindak lanjut. Beberapa arsip telah diserahkan kepada unit kerja kepada kami, dan itu nanti masuk kepada salah satu item penilaian kami di audit 2024, sehingga nanti insya Allah mungkin nanti hasil pengawasan di tahun 2024 ada peningkatan dalam hasil audit. Seperti itu Bu Wita. Untuk jadwal retensi arsip dan untuk revisi perba nanti Bu Rina dan Pak Satria mungkin di sini ada dari bagian KF Oktala bisa dapat memberikan tanggapan atau jawaban, atau Pak Ekolgo. Mungkin begitu dari kami, Bu Wita. Selanjutnya Bu Rina untuk dibantu untuk menjawab di poin 2 dan poin 3. Ya, baik. Terima kasih Pak Kabak, terima kasih Bu Wita yang telah bertanya terkait dengan arsip yang dihasilkan oleh DKKN akan apa statusnya yang tadinya permanen ya Bu Wita ya, statusnya akan diubah menjadi musnah, begitu ya Bu Wita? Ya, betul Bu Rina. Ya, jadi mungkin jadi kami pun pada saat membuat peraturan Bapeten ya, Perba nomor 11 tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip atau JRA ya, itu pada saat itu kami menerima masukan dari seluruh unit kerja, termasuk dari unit kerja DKKN Bu Wita. Jadi pada saat itu hasil keputusan dari setiap langsung dari dalam unit kerjanya sendiri memutuskan bahwa arsip DKKN yang A misalkan ya itu dilaporkan di JRA-nya adalah statusnya permanen seperti itu saat itu ya Bu Wita, berdasarkan masukan. Jadi kalau sekarang setelah dipertimbangkan, dievaluasi kembali, ternyata arsip tersebut tidak layak untuk permanen gitu ya, statusnya akan diubah menjadi musnah. Ini bisa saja dilakukan. Ada dua alternatif. Jadi yang pertama kita harus melakukan revisi peraturan Perba 11 tahun 2019 tentang JRA, itu kita akan melakukan revisi. Tapi revisi Perba itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa segera gitu ya Bu Wita ya. Itu butuh waktu, nanti kami koordinasi dengan kelompok fungsi hukum ya BHKK, nah itu dalam proses revisinya seperti itu. Nah, sedangkan mungkin untuk jika dibutuhkan dalam waktu dekat ini kita bisa berkoordinasi dengan pihak pembina Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI ya. Mungkin bisa saja dilakukan status arsip tersebut menjadi musnah dengan ada surat pernyataan, mungkin seperti itulah Bu Wita. Tapi untuk lebih jelasnya dan lebih pastinya kita harus melakukan koordinasi dulu dengan pembina dari Arsip Nasional Bu Wita. Terima kasih masukannya Bu Wita. Oke, demikian jawaban dari Bu Rina Sari maupun Pak Gus Prianto. Apakah bisa diterima Bu Wita atau masih ada yang perlu dijelaskan? Ya Mas, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari chatting, yaitu dari Pak Bambang Eko. Itu menanyakan untuk audit kearsipan tahun 2024, apakah akan ada lingkup yang baru dalam pemeriksaannya yang belum dilakukan pada audit di tahun-tahun sebelumnya?
Mohon penjelasannya Pak Gus Priyanto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang Eko atas pertanyaannya tentang ruang lingkup audit tahun 2023 dan 2024. Apakah ada perbedaan? Ya, ada Pak Bambang. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BUU di slide nomor berapa itu Pak Wawan, ada pembobotan dalam aspek penilaian pengawasan yang tadinya dalam pembobotan itu maksimal skor itu kita berikan 100%, tetapi Andri sekarang memberikan degradasi nilai, artinya angka 100% itu tidak langsung bisa menjadi nilai 100%, tetapi ada pembobotan dalam kategori penilaian arsip di unit kerja, dan ini nantinya kemarin telah kami sampaikan kepada para PIC dan para sekretaris di masing-masing unit kerja terkait dengan pembobotan. Mungkin nanti Pak Wawan bisa ditampilkan kembali di slide bahan tayang dari Pak Jadi Eko tentang pembobotan penilaian. Nah, ini Pak, salah satunya Pak Bambang Eko, yaitu pencapaian kerja diberikan 20 sampai ke bawah, nanti kita akan lakukan kepada setiap unit kerja. Yang kedua, atas hasil rapat kerja nasional kami bersama Andri terkait dengan pengawasan evaluasi Karsipan tahun 2023, Andri menyampaikan bahwa kementerian lembaga saat ini penilaian arsipnya telah melewati angka 90 ke atas, artinya pengawasan kearsipan telah berjalan dengan baik dan kementerian lembaga juga telah melakukan pengolahan arsipnya dengan baik. Artinya Andri ke depan di tahun ini melalui lembaga, terutama kita di Unit Kearsipan Bapeten, akan diaudit tentang bagaimana arsip itu dapat digunakan nilai informasinya secara maksimal. Yang kedua adalah Andri akan mengaudit tentang bagaimana kementerian lembaga dalam memaksimalkan digitalisasi arsip. Nah, itu nanti menjadi fokus pengawasan kearsipan oleh Andri di tahun 2024. Seperti itu Pak Bambang, nanti Bu Rina bisa menyampaikan pembobotan pengawasan kearsipan internal apa yang menjadi POM terbaru dari Andri. Silakan Bu Rina, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya sampaikan dari instrumen pengawasan kearsipan internal ya Pak, untuk lebih jelasnya ya. Saya izin share. Ini. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Karina, sudah. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bambang ya, dari DP2 IBN. Jadi pola penilaian pengawasan kearsipan internal untuk mulai tahun 2024 ini terdapat perbedaan dengan pola penilaian tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi Pak, lebih spesifik penilaiannya terutama dalam terkait dengan kinerja pemberkasan, pendataan dan penggunaan informasi arsip. Nah, di sini oleh Arsip Nasional ditetapkan ya, ditentukan kriteria penilaian untuk kinerja terkait dengan pemberkasan, pendataan dan penggunaan informasi arsip. Jadi mungkin saya masuk ke sheet yang menjadi contoh dulu ya, sebentar. Ya. Ini instrumen form ASCII ya, audit sistem kearsipan internal. Aspek penilaiannya adalah pemeliharaan arsip di unit pengolah. Nah, di sini pertanyaan yang diajukannya di sini adalah terkait dengan pemberkasan arsip. Nah, untuk poin 1.1 nih, unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif. Nah, yang ini. Ya. Jawabannya ini kita checklist karena misalkan DP2 IBN telah melakukan pemberkasan arsip aktif ya di central file oleh sekretarisnya, maka kita checklist iya nih di sini kan iya atau belum ya, iya atau tidak gitu. Nah, di sini kita checklist iya. Nah, untuk penilaian tahun-tahun sebelumnya ya, selain tahun ini gitu tahun 2024 itu setelah di checklist ya otomatis nilai skornya ini 100 Pak. Ya. Jadi kalau kita checklist tidak ini nilainya menjadi 0. Berarti sama sekali tidak ada nilai. Tapi kalau kita checklist iya,
itu maka nilainya adalah otomatis 100 di nilai skornya. Kalau nilai STD ini standar ya, nilai yang seharusnya gitu. Nah ini kalau nilai skor ini tergantung kondisi di kearsipannya sendiri gitu. Nah di unit pengolahnya sendiri gitu. Nah untuk tahun ini Pak perbedaannya, andaikan di DP2 IBAN itu sudah melakukan pemberkasan arsip aktif gitu ya, kita checklist iya, kemudian skornya ini kita rubah Pak. Misalkan di tempatnya di Central File DP2 IBN telah melakukan pemberkasan arsip sebesar 80% dari seluruh arsip yang ada. Jadi arsip-arsip yang ada di DP2 IBN telah diberkaskan hanya 80% ya. Nah, bagaimana nilai skornya? Kita kembali ke ketentuannya. Tadi 80% ya Pak, telah diberkaskan, berarti dari kriteria 1 sampai 4 ini memenuhi kriteria yang keempat nih, yaitu pencapaian kinerja pemberkasannya 80%, berarti berada di dalam range lebih besar dari 70 dan sampai dengan 100%. Berarti ada di sini. Berarti masuk ke kategori kriteria 4. Sehingga nilai skornya adalah 100. Seperti itu Pak. Ini kebetulan misalkan memang bagus ya di tempat TP2 IBN pemberkasannya. Jadi di skornya tadi kita ketik 100, tapi ini memang kalau 100 otomatis sih ya. Nah, kita kasih contoh deh. Unit kerja X misalkan nih. Pemberkasan arsipnya baru 60% misalkan ya. 60% ini masuk ke kategori yang ketiga, yaitu lebih besar dari 50% sampai dengan 70%. Nah, ini 60% ya diberkaskannya. Berarti nilai skornya adalah 70. Nah, berarti di pemeliharaan di pemberkasan arsip aktifnya, skor yang hijau ini, kotak hijau ini kita ketik 70 nilainya. Nah, seperti ini Pak. Jadi benar-benar nilai skor ini merupakan realisasi dari pemberkasan arsipnya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Kalau ini pertanyaannya pemberkasan arsip. Demikian pula dengan aspek lain di penggunaan juga ada nih. Ketersediaan arsip aktif ya, misalkan arsip ini kan disimpan, diberkaskan, ditata ya untuk melayani informasi penggunanya agar bermanfaat. Nah, misalkan dalam hal penilaian aspek penggunaan arsip, ketersediaan arsip yang dapat dipinjami hanya 50% gitu ya, yang sudah didaftar, yang sudah itu tentu saja ya, itu hanya 50% dari arsip yang ada, yang sudah didaftar sehingga arsipnya bisa digunakan ya. Nah, berarti 50% masuk ke kriteria yang nomor 2 ya. Pencapaian kinerjanya lebih besar dari 30 sampai dengan 50%. Berarti nilainya adalah 50. Maka di penggunaan ini skornya kita ketik 50. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang membedakan hanya itu saja Pak. Checklist IA-nya ini tidak harus 100%, tapi untuk tahun ini, mulai tahun ini, itu berdasarkan realisasi dari kinerjanya sendiri. Seperti itu Pak, mungkin apakah sudah jelas? Demikian Pak Bambang, apakah bisa diterima? Terima kasih Pak Miko, Bu Rina. Sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Oke, untuk sesi berikutnya kami buka 2 pertanyaan. 1 pertanyaan mungkin dari chat, mungkin 1 pertanyaan dari forum. Silakan bagi yang ingin menanyakan, mohon menyampaikan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk pengumuman di chatting ya, itu ada materi yang bisa diunduh di link yang sudah disediakan. Monggo silakan Bapak Ibu-ibu yang ingin. Pak Eri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk memberikan raise hand apabila ingin menyampaikan pertanyaan. Untuk Bapak-Bapak dan para peserta yang hadir, izin Pak Miko dan Pak Dede Eko dan Bapak Ibu sekalian, pimpinan Silakan, Mas. Parlemen,
bila mana pada hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian belum ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan pelaksanaan audit internal yang akan kita laksanakan, insyaallah jadwal yang telah disampaikan nanti secara resmi ofisial kami Biro Organisasi dan Umum Pak Dede Eko akan melayangkan nota dinas kepada Pak Ibu secara resmi melalui Superkodim agar nanti Kepala Unit Kerja dapat memberikan disposisi kepada para kelompok fungsi atau PAIC yang telah ditunjuk untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatan audit internal seperti itu yang kami dapat sampaikan. Dan bila mana nanti Bapak Ibu ada hal ingin ditanyakan kembali terkait dengan hasil audit, nanti kami memberikan waktu untuk melaksanakan review atau perbaikan terhadap hasil audit sehingga nanti sebelum masuk pada hasil akhir nanti masih dapat kita perbaiki dengan tentunya dengan memperbaiki evidence yang ada. Seperti itu Pak Miko dan Pak Dede Eko dan Bapak Ibu pimpinan. Terima kasih. Ya. Siap, terima kasih. Monggo Pak Dede, apakah ada yang akan disampaikan, Pak? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan penutupan, masih ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi? Tidak ada? Tidak ada, Pak, untuk saat ini. Silakan, Pak. Mohon izin saya kembalikan ke MC maupun atau ke Pak Dede Eko. Silakan. Terima kasih. Langsung saja ya. Silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kus, Pak Miko, Pak Wawan, Bu Rina, dengan seluruh jajarannya, rekan-rekan Arsiparis, dan kepada seluruh kepala unit kerja dan atau yang mewakili, dan rekan-rekan sekalian. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sangat baik dan membahagiakan, karena kita bisa saling melihat, saling ambil hikmah dalam konteks berkejaran, berlomba untuk berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat. Nah, dalam konteks ini kita fokus ke dalam bakti kita, memberikan karya terbaik kita dalam hal pengelolaan kearsipan. Mungkin dahulu-dahulu dan mungkin masih sampai sekarang, orang-orang yang bergerak atau bidang struktural atau kelompok fungsi yang mengurusi kearsipan itu ya dianggap tidak ada fungsinya gitu, seperti perangko bekas yang ditaruh di belakang gitu dan tidak punya makna apa-apa. Tapi pada kenyataannya pada titik tertentu perjalanan sebuah lembaga atau seseorang itu pasti membutuhkan file, arsip atau dokumen-dokumen masa lalu. Sekali lagi bagi unit kerja yang masih belum atau masih ada kekurangan, kelemahan, adalah ruang dan waktu yang cukup pada pertemuan ini untuk belajar bersama, melihat apa yang masih bisa kita kerjakan. Dan tentunya Pak Kus dan seluruh rekan-rekan akan membantu. Pada yang sudah mendapatkan level terbaik, tolong dijaga. Dan kepada SDM yang sudah mendapatkan level terbaik, tolong terus menuju lebih baik agar bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain. Bapak Ibu sekalian, sekian pertemuan hari ini, entry meeting, dan kita akan segera masuk pada implementasi pengawasan internal, dan setelah itu kita akan memasuki fase pengawasan eksternal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuan kerjasamanya, kolaborasinya, agar audit eksternal di bulan April nanti kurang lebihnya bisa berjalan dengan optimal dan bisa memberikan yang terbaik, sehingga kinerja Bapeten juga bisa meraih hasil yang lebih baik. Saya yakin dalam pertemuan ini ada hal yang tidak berkenan kepada Ibu Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan secara pribadi Bapak Ibu sekalian, saya menghaturkan dan mohon maaf lahir batin karena insya Allah 13 Maret kita besok akan memasuki 1 Ramadan. Saya yakin ucapan saya, tindakan saya banyak salah, dosa, dan khilaf lahir batin saya. Mohon maaf lahir batin dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semuanya diberi sehat walafiat,
panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan, bisa menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberi kekuatan kesehatan untuk bisa berkarya semaksimal mungkin melalui ladang pengabdian kita di Bapeten. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit juga segera diangkat sakitnya, diberi sembuh sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga semua sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian dengan alhamdulillahirabbil alamin, entry meeting ini saya tutup. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Pak Agus, Pak Cip, apalagi itu Pak Eko. Pokok nggak bisa nyebut satu-satu, saya ngeluh izin ya. Baik, Makasih, sebelum menutup acara pada hari ini, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan Oh, di kamera, foto, ya. karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Betul Bapak, kita foto bersama. Kepada panitia untuk dapat bersiap mengambil foto. Itu yang masih tutupan dinyalakan videonya. Silakan Wawan, dinyalakan nanti kameranya Bapak Ibu. Diberikan hitungannya Pak Wawan, silakan. Terima kasih. Ada 3 layer. Layer yang pertama kita mulai. 1, 2, 3. Layer yang kedua. 1, 2, 3. Layer yang terakhir, layer 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini memberikan manfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Mobil antri mendapatkan solar. Solar diharap tidaklah dapat. Tapi arsip, birokrasi lancar, kualitas pelayanan jadi meningkat. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga keberkahan selalu menaungi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Heri, Pak Agus, Pak Eko Legowo, Pak Bambang, Eko, Pak Cipta. Terima kasih banyak telah hadir dan rekan-rekan semua telah hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak. Ibu. Terima kasih.